Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ziki Ilham dengan NIM 21020300002 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan membahas tentang daur hidup ikan di alam dan pola pertumbuhan ikan di perairan umum. Yang pertama ada daur hidup ikan di alam. Ikan adalah hewan bertulang belakang yang berdarah dingin, vertebrata poikilotermik, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan salah satu hewan yang sangat mudah untuk kita temui di mana saja, serta banyak sekali jenisnya seperti air laut, air sungai, air tawar, dan lain-lain. Perkembangan awal daur hidup ikan merupakan bagian paling penting bagi keberadaan dari suatu populasi ikan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan yang ada dalam perkembangannya. Telur, larva, ikan muda, dan ikan dewasa. Daur hidup ikan laut dimulai dari telur yang selanjutnya menetas menjadi larva. Larva ini berkembang dengan menjalani perubahan morfologi dan fisiologi hingga kelak menjadi dewasa sebagai ikan yang berenang bebas di perairan. Ikan tentu sangat-sangat Ikan tentu sudah sangat familiar, bukan ada sebagai macam jenis ikan yang hidup di dunia, mulai dari ikan untuk dikonsumsi, pemangsa, hingga ikan hias, semua mengalami siklus kehidupan yang sama. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Daur hidup atau siklus hidup pada ikan bertujuan untuk mempertahankan populasinya dengan cara berkembang biak untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup spesies di lingkungan tersebut. Siklus hidup bisa dikatakan sebagai daur hidup pada beberapa kondisi. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata yang dimana hidup pada kawasan perairan. Terdapat dua golongan yang ditemukan pada hewan yaitu golongan air tawar dan golongan air asin. Cara membedakan ikan tersebut bisa dilihat dari jaringan hewan yang ada di tubuh ikan tersebut. Secara garis besar, siklus ikan tawar dan ikan air asin tidak jauh berbeda. Berikut adalah siklus hidup ikan. Yang pertama ada telur. Telur akan sangat tergantung dengan suhu dan perairan di mana telur tersebut berada. Jika perairan hangat, maka telur akan cepat menetas. Kedua, larva. Larva ikan akan menemukan kantung kuning telur bagian perut. Kantung kuning sangat penting bagi larva ikan untuk sumber makanan. Yang ketiga ada ikan muda. Pada fase ini menandakan mulainya proses meta metamorfosis pada ikan. Ikan muda belum sepenuhnya mengalami perkembangan pada organ tubuhnya. Yang keempat ada ikan dewasa. Struktur tubuh pada ikan akan lebih kuat. Organ yang dimiliki ikan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. Dua, pola pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor dalam yang sukar dikontrol seperti keturunan seks, umur, parasit, dan penyakit serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Kondisi lingkungan yang kurang tepat, suatu jenis ikan mencapai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang optimal. Demikian pula dengan daerah beriklim panas. Pertumbuhan ikan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah dingin. Pola pertumbuhan cepat bila dibandingkan Pola pertumbuhan cepat dapat memberikan informasi tentang hubungan panjang bobot dan faktor kondisi ikan. Merupakan langkah utama yang penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan dan perairan. Pola pertumbuhan dalam pengelola sumber daya perikanan sangat bermanfaat dalam penentuan selektivitas alat tangkap agar ikan-ikan yang tertangkap hanya yang berukuran layak tangkap. Kemudian, ini adalah link daur hidup ikan dan pola pertumbuhan ikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.